Otaku itu benar-benar geek banget. Disebut otaku itu benar-benar udah ada yang kolektor, ada yang susah komunikasi karena dia terlalu fokus ke manga. Oh, itu kayak banget. Gitu. Beberapa tahun belakangan ini tuh ada istilah One Piece harassment. Wah, apa maksudnya? Apa itu? Karena terlalu di mana-mana ada One Piece. Jadi bagi orang yang tidak suka One Piece ya disiksa. Karena katanya nikahnya nggak sengaja buru-buru. Propose-nya habis daftar ke Balai Kota Jepang. Jadi nikah dulu baru propose. Dan aku jadi dosen bahasa Indonesia juga. Satu lagi aku ingat kamu lupa sebut. Kuli. Wah, Jadi kuli bangunan ya. Selama 1 tahun. itu gotong-gotong Ya, gitu. jadi abis aku kan lanjut di S2 juga kan. Kenapa tiba-tiba Indonesia? Karena aku dengar ada hubungannya sama perempuan juga nih. Mas selalu ya. Ya selalu kenapa? Kenapa ada perempuan lagi di sini nih? Ada satu cewek cantik, orang Jepang nih. Oh, Jepang. Terus diajak, ayo Indonesia tuh seru loh gitu. Tanoshi yo. Tanoshi no. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan kali ini karena bintang tamunya sangat spesial. Hai. Siapa? Spesial. Siapa? Hiroaki Kato-san. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku. 今日はね日本語でインタビューってことで。嬉しい。どうぞ。自己紹介お願いします。私の名前はハサンです。ハサンさんよろしくお願いします。いや。僕、エドです。あやのさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。リカです。あリカさんよろしくお願いします。はい。ひろあき加藤です。よろしくお願いします。 Udah ya sampai situ aja ya. Kita aja udah. Gak bisa nih. Ini maksimal nih. Susah. Maksimal. Maksimal. Dikit lagi. Siap. Jadi sangat senang banget bisa ketemu sama Hiro-san. Hai. Karena kita Webeck ya sebenarnya udah sempat ketemu di beberapa event dan lain-lain. Kenalnya udah lama ya. Udah lama. Tapi pertama kali. Cuman baru berani ngundang. Hai. Karena kemarin studionya masih jelek lah sekarang. Iya. Wah, Sekarang udah ini udah lumayan bagus banget. Enggak. Iya. Kita nggak berkembang gitu. Kita stuck di situ aja. Masih cari investor ya? Amin. Oke, siap. Jadi senang banget dan Hiro ini sebenarnya aku kenal dulu tuh awalnya adalah seorang penyanyi ya kan. Betul, sama-sama. Tapi pas di event ketemunya jadi MC. Iya. Iya jadi Kalau gue jadi tahap satu Haide-san. oh iya. Iya. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin kalian berdua belum tahu. Dia sekarang aktor. Really? Iya aktor. Ini Kelihatan sih, Ikemennya kelihatan. Ikemennya kelihatan. dan nggak main-main. Kemarin tadi baru cerita. Dia kan import nih dari Jepang dia. Dia ekspor balik ke Jepang. Iya. Boleh mungkin cerita nih pengalaman terakhir katanya syuting dorama kah? Jadi kemarin November ya di Jepang ada syuting drama Jepang. Itu produksinya Jepang, semuanya castnya Jepang juga. Cuma aku doang yang berangkat dari Indonesia. Spesial. Jadi ceritanya aku wakil Indonesia masuk ke Untuk drama Jepang. Iya, nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Lebih kayaknya wakil Tangsel sih. Tangsel. Iya, BSD Pride. Iya kan? Kayaknya kalau kita nonton, ada Indonesia. Ada Indonesia cuy. Apa nama doramanya udah boleh disebut belum? Dramanya Gota Geshi no Ito-chan. Itu judulnya. Tapi agak panjang ya. Gota Geshi no Ito-chan. Ito-chan. Ya, ada Menceritakan tentang apa mungkin premisnya? menceritakan tentang kalian tahu Kabakura gak sih? Oh yang ini apa? Kabaret. Kabaret. Oke. Ceritanya ada di dalam kabaret. Di situ ada 3 perempuan yang pengen menjadi top di kabaret. Aktris yang di sana performance-nya. Oke. Nah, terus aku salah satu tamu di kabaret itu. Oh. Tapi Yakuza. Dia nggak tahu berarti. Perannya satu ada ya pokoknya head of Yakuza lah. Aku yang sering ke situ, habisin banyak duit di situ, ada banyak masalah di situ, berantemnya ada. Hear you. Itu kalau bikin kayak gitu minta izin dulu sama Yakuza setempat nggak? Enggak, ya. Maksud Kan gue. agak ini nih. Mungkin ya, Kan? di produksinya ya. Iya. Kalau aku sih belum ketemu ya, tapi di produksinya mungkin izin dulu. Tapi apakah ini menandakan kalau muka-muka seperti Hiro-san ini sangat Yakuza sebenarnya kalau di Jepang? Sebenarnya gini nih, jadi drama Jepang aku jadi Yakuza, drama Indonesia aku Yakuza juga. Bukan preman Tangsel, bukan preman Tangsel. Oh, Yakuza juga nih dia. Iya, kemarin aku di film Netflix. Oh iya, Ya kan? Shadow Stray. Oh, Shadow Stray. Aku Aku Jakarta.
Yakuza juga. Yakuza juga. Di Indonesia Yakuza, Jepang Yakuza juga. Nah itu yang sebagai aku mengenal ya. Hiro ini kan personalitinya kayak lembut baik banget gitu. iya. Tapi Subarashi actingnya Iya. benar-benar bikin aku juga kayak wah Aneh Yakuza. Kiryu. Bisa sesadis. Iya, aku suka banget Kiryu. Suka banget. Ah itu dia. Suka banget. Kamu paling suka yang mana? Doci. Zero. Zero wa suka da ne. Zero suka. Sama sebenarnya yang 8 juga aku suka sih. Oh, Ichiban. Infinity Well. 7, sorry. Oh, 7. Yang Hiroshima. Ichiban. 7 tuh Ichiban. 7 Hiroshima ya? Bukan. Hiroshima tuh Hiroshima itu 6 ya? 6. Yang terakhir Iya, kan. iya. Itu aku suka juga. Berarti nungguin Stranger Than Heaven gak nih? Oh iya. Karena temanku main si Din Fujioka. Dia kan jadi tokoh utama kan. Iya kan? Iya. Keren. Jadi pengisi suara. Kayak Stranger Heaven kan. Iya. Wah ini ternyata ini yang gue pengen emang expose ke orang-orang tuh tahu Hiroaki Kato tuh kayak wah orang yang lemah lembut, penyanyi keren, tapi sebenarnya dia wibu. Wah, Technically bukan wibu, karena dia orang Jepang. Ya. Berarti otaku. Ya, otaku. Suka. Tapi aku kepo deh, ini agak sedikit edukasional ya. Oh, iya. Kalau nggak salah otaku itu bukan kata yang tepat ya. Otaku itu artinya keluarga kan, apa kayak part of family kan. Oh. Kenapa disebut otaku ya tiba-tiba? Mungkin Otaku. sempet tahu. Ya nggak tahu, so otaku itu emang dari dulu ya orang yang bener-bener Geek ya? Geek ya. Jadi dulu tuh ya, waktu aku masih kecil itu otaku itu ada image aneh. Otaku equal aneh. Sama Ya, sama aja kayak wibu sih. Makanya sampai sekarang nggak mau ditunjukin Ya, ngentrik gitu. di Indonesia nggak mau ditunjukin Iya, kalau iya, kamu iya. otaku. Agak weird gitu. Jadi kadang-kadang jadi sasaran bully. Oh, dulu ya. dulu. Tapi makin kesini otaku jadi makin keren. Makin banyak, gitu loh. ya. Iya. Ini- Sekarang di Jepang juga. Ini myth apa bener? Kalau misalnya oleh convention itu ada kayak donor darah panjang gitu buat otaku. Katanya ditukar sama merch, itu bener apa enggak? Donor darah itu di mana-mana ada sebenarnya. Kan? Oke. Ada. Cuma di otak juga ada gitu. Oh. Iya. Jadi orang bener-bener mau tuker darahnya, itu kan bercandaan ya. Dia Tuker darahnya untuk sebuah blog, merch. untuk merch anime. Itu jadi seril itu ya kalau di sana. Jadi oleh-oleh yang kita bisa dapat dari situ tuh macam-macam. Oke. Di tempat ya kayak Comic Flow kayak di Jepang, ada edisi Jepang, jadi sudah apa? Donor darah. Pasti ya oleh-olehnya ya kayak gitu. Jadi banyak yang antri terus mau ambil itu. Merchandise-nya. Merchandise spesial untuk donatur darah. Khusus buat yang donor darah juga. Iya. Kos lah itu Good cause lah. Keren otaku. Ini otaku Indonesia, wibu Indonesia. Wibu Indonesia. Mungkin juga harus segera Coba ya. dicoba ya. Coba lah ya. Donor Coba darah ditukar sama merch anime wibu. Why not? Menarik. Why not kan? Nakama main berikutnya bre. Nakama main berikutnya. Ngomong-ngomong soal musik nih, aku jujur dengerin Hiroaki Kato pertama kali pas cover Leto itu benar-benar Ruang Rindu. Iya, Arigatou Ruang gozaimasu. Oh, kalau gua sepatu. sepatu. Katsu. Kutsu. Kutsu. Oh itu iya. Dan aku kan itu dengerin udah lama. Hai. Dan tiba-tiba kolaborasi sama Neo langsung. Oh penyanyi asli langsung. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Itu menurut aku luar biasa banget. Tapi Dan ada ceritanya. Itu Gimana tuh, bisa? Jadi itu rilisnya 2017 atau 18 ya. waktu itu. Cuma kenal lama Noelle itu udah lama banget. Waktu aku kuliah di UGM tahun 2007, tahun 2008. Di situ aku kuliah di exchange di UGM selama 1 tahun di Jogja. Aku kebetulan suka dengerin lagu-lagu Noe, Leto, dan aku sering nonton mereka. Nah setiap aku nonton mereka, aku ada di baris paling pertama, selalu. berarti lu nyusahin ya, nutupin. Soalnya tinggi banget. Betul, Tinggi banget. betul. Mas, tolong dong, Mas. Mas, Mau lihat, Mas. Mau lihat, Mas. Terus lama-lama teman-teman Noe udah mengenali aku gitu. Karena selalu ada orang Jepang di paling depan. Paling depan, tinggi, kelihatan. Ini buat yang belum tahu juga, aku udah lihat fotonya dulu Hiroaki Kato tuh rambutnya. Iya, aku kribo. Jadi kayak ikonik banget rambutnya tuh Jadi kribo. ganggu banget kan dia. Iya. Paling tinggi, paling depan. Kedua, tinggi, rambutnya kribo.
lagi banget. Iya, Mas. Kurang ajar nih orang Jepang. Kurang ajar, Kurang ajar nih orang Jepang nih. Setelah pikir ya, kurang ajar. Kurang ajar nih. Tapi lama-lama mereka ajak aku ke backstage. Tuh mulai ngobrol sama mereka. Terus Noe tuh mantan pacarnya tuh orang Jepang. Jadi kita nyambung di situ. Cewek Jepang tuh gini ya. Oh ya benar-benar. Gitu. Jadi lama-lama nyambung. Aku sering main ke studionya mereka. Tahun 2007 aku sempat translate Ruang Rindu. 2007 karena hits banget waktu itu. Ruang Rindu tuh paling hits waktu itu. Jadi aku translate Ruang Rindu. Dan kemampuan bahasa Indonesia aku tuh belum sampai bisa translate full Ruang Rindu. Jadi untung ada Noe di sampingku, aku semua nanya satu per kata. Berarti Iya. Bener-bener sama pembuatnya langsung. Itu keren banget. Itu kan sih. Itu untung banget. Jadi lagu pertama yang aku translate didampingi oleh penciptanya. Wah, keren Nah, itu banget. yang rindu. Jadi Gokil. 2007 aku translate. Terus aku kan balik ke Jepang lagi kan. Terus lanjutin karir musik di Jepang. Terus di situ aku nyanyi juga dalam dua bahasa, Indonesia dan Jepang. Selama 10 tahun lah ya, tahun 2007 sampai tahun 2017. Oh lama juga ya. Aku nyanyi terus sampai akhirnya aku rilis dan aku pengen ajak dia nyanyi bareng di situ. Salah satu impianku suatu hari pengen rilis single gitu. Sama Noe ya. Ruang Rindu. Itu terwujud di tahun 2017. Keren banget, tepuk tangan bro. Keren banget. Terima kasih. Jerninya luar biasa. Lu bisa buat cover sama penciptanya langsung. Iya. What a drink Iya, sih. iya. Di mana-mana kan orang bikin cover bahkan diem-diem aja biar nggak ketahuan, takut dimarahin kan ya. Diam-diam atau pengen dinotis. Ini yang buat sini gue bantu terjemahin. Keren. Waktu itu kan belum ada YouTube kan. Iya. Aku upload kemana juga bingung. Makanya aku upload ke MySpace. Oh, wah. Tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. anak muda. ya. Shonen. Shonen. Cuman Ojisan yang ngerti lah. Di MySpace doang yang bisa naruh musik waktu itu. Jadi aku naruh di situ. Luar biasa banget sih journey-nya dan akhirnya bisa ini bareng. Iya betul. Ngomong-ngomong MySpace itu juga katanya pertemuan pertama ya sama istri. Arina. Betul. Oh iya. Kok nggak tahu? Aku riset sih. Bisa aja dia Kita istesnya nih. bintang tamu harus kita research baik-baik gitu. Walaupun udah kenal kita tetap harus coba Jadi research. teman-teman yang belum tahu, istriku kan vokalis band Moka. Iya. Suka aku. Iya, dia suka. fans berat. Gua Iya, terima fans. kasih. Namanya Arina Vipania. Terus 2007 aku pertama kali nonton Moka di Jogja. Waktu itu kan mereka udah laku banget di Lumayan, Indonesia. laku. Terus mereka datang ke sebuah indie fest dan mereka adalah penutup untuk acara itu. Terus aku nonton, beli tiket nonton. Karena sebelum-sebelumnya banyak yang rekomendasi CD-CD Moka. Iya. Dengerin, lagunya bagus gitu. Aku suka, aku kumpulin semua CD. Terus aku datang ke acara. Bagus musiknya tapi cantik juga. Masuk. Manis juga nih yang nyanyi. Kan. Terus hebat, bagus. Terus habis itu aku langsung kirim DM. Oh, langsung? Lewat MySpace. Berani gitu. Langsung ke Iya, langsung ke Arina. Karena aku cari terus ada Arina. Oh, ada MySpace. Ya udah aku kirim DM. Terus dia balas. Gokil ya. I hope gue punya keberanian seperti itu, bro. Iya. Makanya kamu tuh nggak main MySpace. Instagram, ada Instagram Nah, ya kan. itu. Kiasan. Iya. Tapi mau nanya ya, San. Iya. Sorry, lagu kesukaannya di Moka apa? Waktu itu pastinya I Remember. I remember. Pasti I Remember. Karena catatan akhir sekolah Iya. kan itu. Oh, Jadi aku iya. nonton dramanya juga. Si filmnya itu ya. Iya, film, Filmnya itu film. juga. Terus aku suka lagunya. Jadi aku masuk dari situ. Tapi ya banyak banget sih lagu-lagu yang aku suka. Oke. Dia udah gak penting gak sih nanya ke dia Ya orang. maksudnya mau nanya aja, Siapa tahu kan. Kalau harusnya Hiro sama ini Mbak Arin bikin konten yang aku lupa buat TWS. Iya, aku nyanyiin aja. Aku nyanyiin aja lagunya. I remember. Oh, iya, Itu iya, harusnya iya, bikin. iya, harusnya bikin ya. Iya. Benar-benar. Iya. Nah dari situ tuh dibalas. Iya. Apa yang Itu terjadi? Itu first contact kan. Jadi first contact. Terus kita ya mulai chat-chatan di DM. Abis itu pindah ke Yahoo Messenger. Oh. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Gak tahu. Gue tau ya Yahoo cuma buat bahas-bahas email aja. Ada Yahoo Sama ngeliat berita lah. Yahoo Messenger lucu. Lucu. YM kan. Ya, Yahoo Messenger. YM. 2008 sih pertama kali ketemu langsung. Iya, tapi selama 1 tahun kita chat-chatan aja. Aku pernah dengar juga tuh katanya pas pertama kali ketemu kamu bawa cewek. Maksudnya apa? Betul. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Mau sombong. Mau sombong. Nah itu, kok kamu tahu? Kamu tahu sih? Ada informasi yang masuk ke saya. Ada ya? Tiba-tiba katanya Hiro
Hiro dateng kok bawa cewek. Karena aku tuh pacaran waktu itu. Sama Aduh. orang Jogja. Sama orang Jogja. Itu first impression tuh ya? Ini nih, malah yang rekomendasi banget lagu Mocha itu dia. What's going on? What's going on, man? Ngejagain Hiro doang berarti. Iya. Plot anime, jujur plot anime. Oke. Waktu itu, kenapa aku bawa cewek itu? Iya, karena ketemu ngefans. Arina, karena dia fans fans juga. juga. Terus kita nonton bareng konser Mocha di Bandung. Aku tidak membayangkan apa yang terjadi sekarang ini kayak. Iya Terus nih. di sana posisinya Hirosa masih ngefans atau Fans. Oh masih fans. Posisinya masih fans. Cantik sebagai fans lah ya. Iya, Iya, manis, fans. cantik dia, tapi siapa sangka lah. Iya. bisa kita Coba sangka. bisa kita Iya. sedekat itu. Gitu. Iya. Ya, cuma fans aja sih. Oh, bisa ngobrol, bisa makan sama mereka. Ada anggota-anggota Mocha yang lain juga Iya. gitu. Jadi kita makan bareng semuanya. Berarti suka dibercandain dong sama apa anggota-anggota Mocha yang lain kalau sekarang gitu. Iya pasti selalu. Tapi kalau nggak salah nggak langsung kayak menjalin hubungan gitu ya? Enggak. Dan Iya. baru-baru ini akhirnya bukan baru-baru ini banget ya, maksudnya kayak itu kan kita lama tuh, ya. Kita tuh sempat dekat, cuma nggak pacaran. Terus dia sempat nikah kan sama orang US. Terus habis itu 7 tahun hilang kontak. Oh, 7 tahun. Karena dia kan pindah ke US, mau kan hiatus ya. Terus aku juga di Jepang lanjutin karir. 7 tahun kemudian aku pindah ke sini, dia cerai dan balik sini lagi gitu loh. Terus gimana tuh? Ya udah. Tapi kan waktu itu udah hilang kontak. Jadi aku liatnya pengumuman dari akun Mocha. comeback. Oh iya. Berarti ada Arina dong. Boleh juga. Boleh juga. Suka gua. Kan. Terus aku langsung buka Twitter, sekarang X ya, Twitter. Terus di situ ada Arina, terus aku langsung kirim DM lewat Twitter. Karena aku udah hilang kontak, belum ada emailnya, jadi kirim DM. Kamu Ingat. balik ya Indonesia ya? Oke. Aku sekarang udah pindah ke Indonesia loh, gitu. Kalau ada waktu ketemuan dong. Tapi nggak bawa cewek lagi kan? Itu posisinya gimana udah? Ya. Udah nggak sama cewek yang sebelumnya? Oh, udah. I hope gue punya confident kayak gitu bro. Aji. Tapi kita mau way back ke belakang karena aku dapat informasi lagi kan kalian sadar gak sih Hirokato ini orang Jepang Hai. dan bahasa Indonesianya lancar banget. Iya, bagus banget. Bahkan kan beberapa orang Jepang kan kayak logat-logatnya masih ada. Iya masih ada Sedangkan Jepang-Jepangan. ini udah hilang banget lah kayak ngobrol aja di kayak sama just another Indonesia. just dari Indonesian dude aja kayak ketemuan gitu kan. Iya. Kenapa tiba-tiba Indonesia? Karena aku dengar ada hubungannya sama perempuan juga nih. Mas selalu ya? Ya selalu kenapa? Kenapa ada perempuan lagi di sini nih? Ini namanya aja cowok nih. Cowok, namanya juga cowok. Selalu Namanya juga hubungan, otokok. Iya, Selalu selalu ada hubungan hubungan. namanya Iya. perempuan. Iya. Jadi Ada apa ini? Jadi pertama aku ambil bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia untuk kuliah. Dan waktu itu harus milih salah satu bahasa dari 26 bahasa pilihannya. 26. Ya, karena kampusku tuh kampus khusus buat bahasa. Oh, Tokyo University of Foreign Studies namanya. Jadi ada 26 bahasa jurusannya, harus milih salah satu. Mana ya, kita kan nggak bisa tebak ya. Bahasa Inggris bisa belajar sendiri. Jadi aku mau menguasai satu lagi bahasanya. Terus aku cari-cari kan, mana ya. Terus ada satu cewek cantik, orang Jepang nih. Oh Jepang. Nihonji nih. Iya. Dia tuh udah mulai belajar bahasa Indonesia duluan. Terus diajak, ayo Indonesia tuh seru loh gitu. Tanoshi yo. Tanoshi. Iko. Tanoshi no? Tanoshi. Ada lope-lopenya. Iya. Jadi bahasa Indonesia kan udah hilang, cuma lihat dia doang Tanoshi. Oke. Indonesia. Ya aku ikut. Indonesia. Indonesia itu awal mulanya. Terus habis itu kan Terus 3 bulan kemudian dia cabut, aku nyangkut. Ya. Tidak Tanoshi amat dia cabut. Ya. tapi respect dia menyelesaikan Respect. apa yang dia mulai. Yes. Itu loh. Betul, Dan bahkan betul. sampai sekarang tinggalnya di Indonesia. Iya. Itu. Dedikasi bro, dedikasi. Dedikasi. Dia yang mengubah hidupku kan. Tapi aku denger cerita lucu lagi nih katanya. Iya, nih. iya. Ini sorry dia bahasnya agak private karena menurut Gak aku apa. ini kalau mau jadi novel tuh lucu banget. Apa. Karena katanya nikahnya nggak sengaja buru-buru. Oh iya, aku denger. Bukan untuk hal yang buruk. Aku kasih tau ya, bukan untuk hal yang buruk. Tapi ini lucu. Tuh, aku denger Aku tuh. kira
orang teman-teman Indonesia tuh romantis ya. Iya kan? Maksudnya? Orang Jepang itu realistis ya. Ya. Lebih ke situ kan image-nya. Jadi waktu itu kita kan nikah tahun 2019. Februari tanggal 222. Wes. Itu salah satu tanggal yang baik untuk di Jepang. Banyak yang nikah di 222. Karena 22 bacanya fufu. Fufu itu suami istri. Iya. Jadi tanggal 22 itu banyak yang daftar nikahan gitu kan. Terus akhir tahun 2018 aku ajak Karina, kita coba kumpulin surat kali ya. Kan susah ya teman-teman Susah ya. ya. Kan Iya. warga Karena negara aku dengarnya, asing. butuh waktu lama untuk kumpulin semua surat. Tidak mudah, tidak segampang lu ke KUA. Iya. Kalau Jepang kan gampang. Iya. Cuma di Indonesia katanya susah. Iya. Susah untuk butuh waktu lama. Jadi setengah tahun, mungkin 1 tahun bahkan gitu. Pelan-pelan mau serius nih ya. Jadi mulai kumpulin kali ya. Gitu. Karina oke. Terus dia bayar ke sopir ada di Bandung. Dia kan lahir besar di Bandung kan. Jadi bayar ke sopir Bandung. Terus dia keliling RT, RW segala macam, kantor segala macam. Dalam 2 minggu dia kumpulin semuanya. Cepet banget. Iya. Unexpected. Ya. Jujur, unexpected. Terus masa lakunya 3 bulan. Ya udah. Suratnya. Oh iya emang cuma Iya. itu masalah lagunya. Iya. Udah capek-capek ngumpulin kan nih? Itu akhir November. Oke. Jadi Desember, Januari, Februari. Februari. Sampai awal Maret. Oke. 3 bulan. Harus nikah dalam 3 bulan ini. Kebetulan pertengahan Februari aku ada jadwal syuting Ya. di Jepang. Oke. Terus dia juga nggak usah bayar tiket kan, aku kan ke Jepang. Jadi dibayarin sekalian. Berapa kaliku? Biar hemat. Iya, biar hemat. Jadi aku bayar untuk Karina doang. Nikah. Nikah. Propose-nya abis daftar ke Balai Kota Jepang. Jadi nikah dulu baru nikah dulu, propose. propose. Jadi aku bilang, kita udah nikah statusnya kan. Udah suami istri, suami istri. Aku masih ingat banget di Disneyland. Proposal di Disneyland. Romantis dong. Tapi udah nikah di. Iya. Aman. Lokasinya kan romantis ya. Iya. Romantis. Tapi jam 10 kita udah ke Balai Kota, terus udah daftar, udah nikah kita. Udah nikah. Oke. Terus kita foto dengan boneka maskot yang di kota aku. Kita foto 15 menit udah selesai. Jadi jam 10 kita ke daftar, jam 10.15 udah selesai semuanya. Iya. 15 menit. Cepet ya. Cepet ya. Benar-benar sederhana. Oke, kalian nikah. Oke. Foto, udah selesai. Bentar banget. Suami istri sudah. Wah kita nikah ya gitu. Tapi belum propose ya. Ya udah kita ke Disneyland aja. Disneyland, udah Oke. Disneyland. Terus kita main-main kan. Disneyland tuh tutup jam 10. 10 malam ya? Jam 10 malam. Oke. Tapi kita terlalu fokus main di Disneyland, udah hampir jam 10. Ya, lupa. Ada announcement yang mau tutup. Iya yang ini. Oke. Wah, iya. belum propose nih. Kita langsung ke toko cincin. Oh iya. Iya, cari Cari cincin. Tapi nggak ada size yang cocok untuk di sini. Iya, Jadi manis. Jadi beli yang agak longgar. Terus aku beli yang paling murah. Ini kok disebut paling murah ya? Maksudnya yang size yang cocok itu cuma itu doang. Iya. Kebetulan murah. Kebetulan murah. Terus keluar, aku bilang, will you marry me? Tapi udah. Bentak sama Rina, udah nikah. Udah baru Oh iya, sekarang lupa lama. gua. Makanya aku bilang ini kisahnya kalau dituliskan jadi buku lucu banget. Jadi komik nih, jadi komik. Jadi One komik shot, atau jadi jadi one manga. shot. Jadi manga one shot ini lucu banget. Kurang ajar sih. Aku juga dengar sedikit dari kisah-kisah Arina. Katanya kamu juga agak pinter nge-surprisein. Katanya suruh pilih sendiri cincinnya. Oh iya betul. Ya! Maksudnya biasanya di manga-manga di film-film. Wah, apa ini? Wah, cincin bagus banget. Kamu suruh pilih. Iya kan gitu kan. Gitu. Tapi kan maksudnya biar dia menemukan apa yang dia suka. Nah gitu itu dia. loh. Iya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Gua gitu. Jangan ditiru. Gak ditiru. Spoiler alert ya buat calon istri ya. Gak usah temen Yakuza aja lu jangan terlalu bantu dia. Dari itu, tapi kan Kamu pintar banget. esensi dari ngasih cincin itu Lebih adalah mahal. surprise-nya. Terus dia nggak Betul. suka, nih gimana? Nah itu dia. Sia-sia kan jadinya kan. Jadi aku bilang, silakan milih.
Yang penting kan kita yang bayarin. Iya. Itu aja. Gimana coba? Untung nggak di ini, untung nggak marah gitu. Untung nggak marah loh. Kamu tuh aku milih gitu. Saya salut sama Mbak Arin ya. Makasih Mbak Arin. Tahan sama Hero Agi Satosan. Dia sampai senyum pakit gitu. Tapi aku senyum full gitu kan. Karena niatnya baik gitu loh. Kayak kamu jadi Oh, ini kita baik. nih Beli silakan. aku bayar. Doci. Terus dia iya oke. Kan maunya disurprisein gitu biar lebih romantis. Itu esensinya ngasih cincin itu. Jangan cincin itu seumur hidup. Nggak mau jangan itu disurprise dia. menurut gua. Tapi habis itu beli lagi. Beli lagi. Oh, beli lagi. Beli lagi. Tapi tetap lah yang pertama itu experience. Experience. Tapi keren banget sih menurut aku karena aku dengerin ceritanya, aku pelajarin kisahnya kok ini beneran kisah nyata apa anime gitu loh. Anime Kok bisa- komedi. Kok bisa bertahan Sci-fi gitu loh. komedi sih ya ini. Iya. Tapi menurut Kok dia mau ya? iya Pak itu kan maksud aku Hebat. Hero pernah Tulus pikiran berarti. nggak, ini salah gak ya gitu loh. Maksudnya dia yang terlalu baik apa aku yang terlalu bodoh gitu. Aku itu masih kadang-kadang aku merasa aneh juga sih. Ya kan dia tahu dia ada gimana sih. Terus si Arina ada di rumah gitu loh, jadi istri aku gitu. Mulai dari fans kan. Iya. Tiba-tiba ada di rumah, satu rumah. Satu terus kasur, satu kamar. Iya, masak, sambel gitu. Ngulek-ngulek ya kan. Wah, apa ini ya kayak mimpi gitu. Nikahin idol lu itu. Oh iya, kayak gitu kan? Iya, bener. what a dream. Enggak, maksudnya nikahin idol one things ya. Iya. Ya tadi kisah nikahnya Kisah lebih nikahnya juga aneh gitu. lebih Wow. anime banget kata Anime, gue. anime. Iya sih. Wow, tunggu dulu, iklan dulu. Lu pernah gak sih kepikiran Wibu tuh kalau abis pulang kerja ngapain ya? Nah, Klinsa tuh punya acara Wibu sepulang kerja by Nakal Main. Di situ kita bisa karaokean, bisa perang tier list. Nah, kalau kalian tertarik mau ikutan kayak, aku mau ikut, kalian bisa follow ya IG-nya @nakalmain. Di situ langsung ada info-info soal acara kita. Nah, gas kalau mau join. Let's back to the video. Ya, tapi jangan lupa, aku juga pengen salutin bagaimana dia berkarir di Indonesia. Menurut aku, menurut aku itu bukan hal yang mudah. Iya. Karena aku nggak ngerti ya, aku dengerin dan aku research, kata kamu jadi musisi di Jepang lebih susah. Menurut aku di Indonesia lebih susah. Kenapa begitu? Ya, gimana ya? Jadi usia 20-an aku. Jadi sampai dari usia 20 sampai 30. 10 tahun aku berjuang terus di Jepang. Di industri musik Jepang. Aku mulai dari street musician. Oh, yang ngamen di pinggir jalan itu ya. Banyak kan di Shinjuku. Banyak. Iya. Ya, aku mulai dari situ juga. Terus ada yang scout aku main di live house. Jadi urutannya kayak gitu. Jadi street musician, live house kan makin gede skalanya sampai dilirik major label, diambil debut. Gitu. Kalau di Jepang kan ada kayak gitu. Jadi aku street musician, live house. Tapi skala live house-nya aku nggak begitu bisa digedein. Stuck di situ-situ aja. Fansnya, jumlah fansnya atau salesnya juga gitu. Aku sempat rilis satu mini album di Jepang. Tapi ya nggak bisa hidup hanya dari itu. Gitu. Selama 10 tahun aku berjuang terus di situ, tapi akhirnya nggak bisa. Itu 2014. Dan langsung memilih. Memutuskan pindah ke Indonesia. Karena aku nggak bisa hidup hanya dari musik. Waktu itu aku main musikal juga. Jadi musikal, translate, dan aku jadi dosen bahasa Indonesia juga. Satu lagi aku ingat kamu lupa sebut. Kuli. Wah, iya. Kuli itu sebelum jadi dosen. Iya, dia sempat jadi kuli. Jadi kuli bangunan, iya. Selama 1 tahun. Itu gotong-gotong Iya, gitu. iya. Buset. Jadi abis, aku kan lanjut di S2 juga kan. Jadi abis kuliah di UGM 1 tahun, balik lagi ke Jepang. Selesai ini S1, aku lanjutin S2. Ambil linguis ke bahasa Indonesia. Terus aku pengen jadi freelance, translator atau segala macam. Aku pengen hidup dari musik, entertainment, dan Indonesia. Jadi aku belajar 2 tahun full di S2. Aku udah siap-siap nih untuk jadi translator. Tapi nggak ada tawarannya sama sekali. Karena belum ada pengalaman. Orang-orang pada nggak berani untuk kerja yang berat ke orang yang awam kayak gitu. Jadi nggak bisa hidup dong dari Tokyo kan biaya hidupnya kan Mahal. Gila. Jadi kuli bangunan. Jarang loh lulus S2 Iya, kuli bangunan. makanya kamu kenapa mencerminkan Indonesia sekali gitu? Di Tokyo kan harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu. Orang Indonesia paling Jepang paling Indonesia. Orang Jepang paling Indonesia. Sebelum nyampe Indonesia pun dia karirnya udah double ke orang Indonesia tuh. S2 loh. Iya S2. S2. Makanya aku salut banget mendengar cerita perjuangannya. Dan menurut aku sekarang udah make it
Dan bahkan Bisa podcast kayak gini tuh bahagia. enggak lah, ini kan podcast kecil. Di podcast kecil lah, skala Enggak, juga. karena dia karirnya juga berkembang cuy. Parah. Bukan bikin lagu doang. Ya tadi aku bilang sebelumnya, udah jadi aktor sekarang bro. Jadi aktor, jadi translator, Haido. Haido bro, Haido man. Terus juga jadi MC di banyak acara. Iya. Keren banget sih. Tapi menurut kamu gimana setelah di Indonesia nih dan menjadi musisi, perjuangan yang berbeda dari Jepang tuh apa? Wah, apa ya? Yang jelas situasinya beda ya, karena aku di Jepang, di dalam sejuta orang Jepang, aku tuh salah satunya doang gitu. Kalau di sini kan jadi orang asing. Iya. Iya, jadi emang beda sih suasananya ya, karena orang pada lihat oh itu orang asing, tapi bisa bahasa Indonesia, itu di situ ada nilai plusnya. Oh ya betul. Kalau di Jepang kan susah ya, menonjol di antara orang Jepang itu. Iya karena kamu orang Jepang juga. Iya. Tapi aku salut banget karena aku juga dengar perjuangannya waktu pertama kali di Indonesia pas mau keliling, ngenalin musiknya dan segala macam. Orang bingung, ini musik Indonesia apa musik asing? Oh iya. Itu sempat kesulitan juga ya. Tapi sebenarnya aku kan lahir besar di Jepang kan, jadi otomatis pasti ada unsur J-pop, Yes. J-rock, Iya, itu iya, pasti iya, ada di dalamku gitu. Jadi kalau aku ciptakan lagu, liriknya Indonesia tapi ya tetaplah ada unsur Jepang tuh pasti ada. Iya. Bagus-bagus, yang paling aku suka Thank You tentu saja. Oh terima Iya. kasih, arigatou gozaimasu. Tapi aku sangat tertarik banget sama MV kamu yang ini Sunset. Jakarta Sunset. Jakarta Sunset. Oh iya, aku tuh salah satu lagu yang paling kusuka gitu. Itu lagunya menurut aku sangat tidak J-pop. Indonesia banget. Iya. Nuansanya sangat-sangat Indonesia. Vibes-nya Indonesia banget. Kalau Indonesia belum banget. kenal Hiroki Kato, orang bakal kira ngapain nih orang Indonesia. Iya. Karena lagu itu tuh ada influence dari Aditya Sofyan. Iya. Karena aku suka banget Gitarnya, Aditya Sofyan. aduh. Iya, waktu itu tuh aku dengerin terus lagu-lagu Aditya Sofyan waktu itu. Apa paling suka di Sofyan? Forget Forget Jakarta atau di Sesuatu di Jogja. Iya. Iya, aku lupa. Sesuatu di Atau Adelaide in the Sky, Adelaide in the Sky. Itu keren banget. Keren, Terus, iya sekarang sama-sama musisi nih satu rumah nih. Iya. Itu Gimana jamming? Aku jamming nggak, jamming? penasaran apakah tiap pagi jenggreng gitar atau Jeng. penasaran boleh gak sharing Kak? Gimana sih rumah tangga musisi itu? Rumah tangga musisi deh. Tapi ya karena kita udah punya studio sendiri. Ya sederhana ya, sangat sederhana. Tapi ada studio jadi kapan saja bisa main musik. Itu ada elektrik piano, gitar. Terus Arina kan main flute juga kan. Iya, flute. Ya kalau Iya. apartemen kan agak susah ya. Suara flute-nya kan Iya, lumayan iya. ini. Jadi kita jam berapa saja kalau mau kita bisa masuk ke studio. Jadi tengah malam kadang-kadang aku tiba-tiba main nyanyi ada juga, atau kita karaoke bareng juga. Asik ya. Ada di Asik studio. ya. Iya. Wen ya itu. Lumayan sering sih. Kalian kalau berantem nyanyi gak sih? Berantem. Kamu ngapain? Ya kayak apa film-film apa musikal gitu. Musikal, gampang tiba-tiba musikal. jadi drama musikal. Ah, begitu. Pernah gak sih berantem jadi drama musikal gitu? Jadi diam dia dua-duanya. Tapi Tapi- kan iya. itu gimana ya nuansanya tuh menurut aku penasaran banget karena kan musisi itu nggak jauh-jauh dari menuliskan apa yang kesehariannya gitu. Oh, iya. Ada yang baru nggak dari kesehariannya dan mungkin akan dijadikan musik. Aku tuh udah lama gak rilis album ya. Album itu terakhir 2017. Tapi abis itu single. Sekarang tuh aku lagi nulis lagu. Itu related dengan ya memang kehidupan sehari-hari. Aku ada satu lagu yang aku belum rilis ya, aku lagi nulis, judulnya Sambal. Sambal. Apa ini ayo titik sambal lado pedas. Sambal itu kayak aku ciptakan lagu itu karena aku sering lihat dia Mulak sambal. 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 Iya. Ini sambal apa? Sambal terasi, sambal tomat atau sambal Tomat. Tomat. Tahu bedanya. Tomat. Tahu bedanya. Iya. Orang Jepang ini udah Tadi juga aku barusan makan itu sama tomat. Oh, gitu. Sebelum berangkat ke sini. Jadi aku ciptakan tentang kehidupan sehari-hari aku dan Arina dengan sambal gitu. Ya ada juga kayak gitu. Gue kain aja, gue pengen deh punya pasangan yang bisa bikin gue lagu gitu loh. Bangun siang judulnya. Ini orang bangun siang mulu. Memalukan, Gitu. memalukan. Jangan buka aib. Gitu, jangan ya. Oh, aku juga ingat kamu juga waktu itu banyak cover lagu Indonesia, Yap. terus cover lagu Jepang. Oh, Ngisi saya
Waduh, itu keren banget. Dan aku dengar juga, ini nggak tahu apakah mereka lebay, apakah memang sebenarnya Oh, iya. banyak banget entertainment Jepang yang ke Indonesia itu berterima kasih karena Hirosan membukakan jalan. Wah, Is, arigato Hirosan. Arigato ne. Arigato. Wani Piro. Mani bro. Piro. Oke. Tapi emang bener kan ya? Syukurlah kalau ada yang bilang begitu. Ya aku denger kamu kan yang bener-bener kayak mungkin aku nggak bisa bilang yang pertama ya, tapi kayak yang modern entertainment gitu kan. Jadi musisi di Indonesia, terus kan akhirnya ada kamu kan masuk ke Indonesia sebelum program-program dari Jepang Indonesia. Ya, ya. Gitu. Jadi ngebuka jalan banget. Bahkan ada yang belajarnya dari Hiro dan nyari temennya Ya. Hiro. Jadi apa? Aniki banget nih. Aniki banget. Ya, syukur Aniki. sih. Aku seneng banget sih dibilang Aniki gitu loh. Tapi Kyodai. memang waktu 2014 itu timingnya memang pas banget aku pindah ke sini karena belum ada orang Jepang yang kayak aku sebelumnya. 2 tahun sebelum aku datang ke sini, Haruka datang. Haruka JKT 2012. Terus setelah itu aku datang, tapi Haruka kan bukan pure musisi ya, dia kan idol. Idol, Dia yes. di dunia idol dia buka pintu baru juga. Gitu. Dia tuh pionir juga sih. Tapi habis itu aku bisa buka jalan dan waktu itu kebetulan sosial medianya jadi lagi naik gitu loh. Oh iya. Baru keluar YouTube, Instagram tuh baru jadi panas waktu itu. Iya, baru rame. Baru rame. Oke. Jadi tahun 2014 tuh video pertama yang aku bikin cover tuh lagu sepatu. Is, Tulus. itu asik tuh itu. Iya, karena itu pas tahun 2014 April aku datang ke Jakarta. Terus aku dijemput temanku di dalam mobil. Aku pertama kali denger lagu-lagu Tulus. Terus dia kasih denger ke aku. Ini lagunya sepatu nih judulnya. Ini lagi hype Lagi banget hype. nih. Gitu. Aku denger. Wah bagus nih. Kayaknya dijadiin Jepang enak nih kayaknya nih. Terus aku langsung bikin versi Jepang. Rekam juga apa adanya ya, seadanya ya. Kamera laptop. Terus nggak bisa edit waktu itu. Jadi langsung naikin ke YouTube. Iya viral. Iya karena waktu itu baru karena juga belum, kan. belum ada orang iya. kayak gitu. Wah ada versi sepatu yang Jepang. Iya, beruntung banget. Itu nggak Onitsuka translate Tiger. lagunya di sebelah Tulus juga? Nggak? Enggak dong. Belum. Jadi itu aku translate sendiri, aku upload jadi file, langsung Tulus Datang. hubungin aku. Oke. Ya itu waktu itu masih sedikit banget yang masih cover lagu atau Iya. translate bahkan ya sampai hampir nggak ada. Jadi, Timingnya sih. Timingnya. Itu keren banget. Habis itu jadi official. Jadi tulisnya nyanyi. Tulis nyanyi. Oh iya. Iya. Untuk versi Jepangnya. Keren Oh, banget. pasti bangga banget ya. Koperan gue nih, translatean gue nih. Iya, kayak baru sadar deh. Coverannya juga kan di mana-mana kan artis official kan gak peduli cover ya. Maksudnya Iya. kayak, ini malah jadi official Jadi Japan official, lirik. iya. Terus aku translate dia yang nyanyi akhirnya. Iya, kan? dia yang nyanyi. Iya. Wow. Ran sama juga Dekati Hati, aku Dekati translate Hati. mereka nyanyi. Nyanyi. Oh, iya, kayak Subarashi. gitu. Mungkin nanti juga kan si Iya, Ariel Ariel Noah men. Lu bayangin translatean lu dinyanyiin sama Ariel Noah. Moshiko Mata Keren Itsuka. banget. Itu juga Keren aku banget. yang translate, dia yang nyanyi. Iya, Keren banget. Jadi untung banget aku sebenarnya ada banyak artis cover kan. Terus sekarang banyak banget orang Jepang juga translate dari Indonesia ke bahasa Jepang gitu. Tapi untungnya yang aku translate semua jadi official. Iya kan? Iya. Dan dinyanyiin lagi sama ini. Dan Iya. ada yang nyanyiinnya pun juga nggak confirm itu. Iya. Itu luar biasa. Ya musisi kita banyak yang wibu. Betul. Ariel Noah juga baru-baru tahu ini loh, dia koleksi Gundamnya gila-gila. Gundam Wah ya. dia parah. Parah ya? Suka banget Gundam. Parah ya? Suka banget. Terlalu parah. Terus suka banget Jepang juga, dia tuh benar-benar Japan freak sih. Nah, Bang Ayo, ya. Bang Ariel kapan-kapan. Apa lo? Mampir ke sini. Respect Bang Ayo. Shout out tuh Bang Ayo. tahu. Dan terus kita hari ini juga mau mengekspos tentang kewibuan, tapi lebih ke otakuan. Hiroki Kato-san, karena dia ya pastilah orang Jepang itu mau nggak mau pasti bakal otaku. nggak mau. Tapi iya, Well, technically gak semuanya otaku sih. tapi ini banyak orang Jepang harus mengakui wibu dan otaku Indonesia tuh lebih tahu daripada orang-orang Jepang biasanya. Iya kah? Ya kan kalian sebutin nama-nama anime, nama-nama karakter yang kalian suka, banyak orang Jepang nggak tahu. Kenapa? Kalau nggak tahu otaku, kalau otaku tahu pasti. Tapi kalau orang Jepang umum biasa tuh Yang nggak nonton, pasti kalian lebih tahu daripada kita. Tapi kan katanya sejarahnya otaku itu tadi kan seperti bilang seperti dibully dan lain-lain. Kamu pernah dibully nggak waktu dia bilang otaku? Aku dibully bukan gara-gara otaku, tapi aku gendut. Oh, dulu gendut. Waktu SD. Iya. Berarti Itu aja sih. tapi kalau aku denger dari ceritanya malah satu sekolahnya otaku hampir ya.
Katanya sampai seluruh Takobone disita sama sekolah ya. Oh, itu sih sering sih kayak gitu. Oh, kayak gitu. Komik. Komik. Jadi kita kan diam-diam bawa komik kan ke kelas, gitu. Kita baca di waktu istirahat, diambil. Atau istirahat? Emang nggak boleh baca buku di... Nggak boleh. Nggak boleh. Ketat itu, bro. Ketat itu, bro. Sekarang nggak tahu ya. Ya dulu harus fokus ke ini. Ke pelajaran, textbook ya. Disita bro komik bro. Disita, Gak men. boleh, Kak. Lebih crazy daripada Indo. Iya anjir. Makanya disiplin banget anjir. Gak boleh lu bawa komik-komik baca-baca. Tapi katanya diem-diem pada Iya dibeliin. pasti kita tukar kan. Udah baca ini belum? Karena uangnya kan terbatas kita. iya, Uang sakunya. Iya. Kalau misalnya kamu beli One Piece ya, aku beli Naruto. Tuker. Iya. Tapi pada PT-PT nggak buat PT-PT itu bahasa patungan. Iya. Patungan ada juga kadang-kadang. Patungan ada juga kadang-kadang. PT-PT yuk beli komik Iya. ini. Karena mahal men. Oh, berapa sih satu? Dulu 200 waktu ya? itu 350 ya waktu itu ya. Sekarang udah 500 yen, 600 yen. Tapi duit biasa jajan ya. mereka terbatas bro. Terbatas ya. Iya sih. Jadi kita tukar biasanya. Jadi otakunya Otaku, ini, ngegignya ini pertama manga apa? Menarik. Doraemon ya biasanya ya? Ya mungkin ya, tapi Doraemon itu sebenarnya bukan zaman kita, zaman yang lebih Oh, lebih tua lagi. Apa dong kira-kira tuh? kita itu Dragon Ball Z. Oh, Dragon Ball. Zamannya, bukan Iya. Dragon Ball yang masih Goku Yang kecil, kecil ya. tapi Dragon Ball Z itu Goku udah gede ya? generasi kita. Iya. Iya, lahir 83. Berarti Dragon Ball. Baru tuh masuk kayak One Piece. Abis itu One Piece. Naruto. Jadi waktu SMP kelas 1 atau kelas 2, episode pertama One Piece. Tuh, dia nonton, bro. Aku baca Shonen Jump, aku masih inget banget ini episode pertama. Terus langsung jadi rame sekolahnya. Orang pada nonton ngomongin One Piece berarti nggak? ya? Nonton One Piece Kamu nggak? udah nonton One Piece belum gitu ya? Baca sih, lebih baca. Shonen Jump ya. Jadi Shonen Jump. baca nggak? Baca, One Piece. baca dong gitu. Jadi, Langsung pada ngobrolin, langsung pada diskusiin. ya. Tahun berapa itu? 97 ya? 97 apa 98 ya? Baru lahir. Dia One Piece baru lahir, bro. Baru lahir lu. Baru lahir. Gua lagi. Udah SMP aku. Tapi abis dari situ tuh aku tuh kepo gitu. Gimana sih proses anak-anak kecil di Jepang itu jadi otaku gitu, ngerti gak sih? Kayak kan mungkin kan cuma hobi doang gitu. Tapi kalau bagi kita ya, bagi orang Jepang, otaku itu benar-benar geek banget. Jadi orang-orang yang penyuka anime, penyuka manga, penyuka karakter itu kan sebenarnya banyak ya. Hampir semua classmate itu kan suka anime atau suka manga. Cuma yang disebut otaku itu benar-benar udah ada yang kolektor, ada yang susah komunikasi karena dia terlalu fokus ke manga. Oh, itu kayak wibu banget. gitu baru dibilang otaku. Oh, jadi oke. stereotip otaku tuh yang benar-benar nerd, yang Ekstrim. kacamata, Ekstrim, yang baca ekstrim. buku. Jadi gini penjelasannya. Jadi semua orang pasti di Jepang baca manga, nonton anime, tapi Pasti, tidak pasti. otaku. tapi tiga Iya. otaku. Jadi entertainment doang kan. Entertainment. Iya. Tapi kalau udah baca, koleksi, susah udah ngomong. hafal dan lain-lain. Baru tuh dibilangnya Kalian otaku. nonton dandanan gak sih? Nonton. Berarti kayak Okarun ya. Yang Okarun kayak Okarun sih. Kayak Tapi Okarun. kalau Okarun Iya. berarti otaku alien dia. Otaku alien. Otaku alien. Tuh, Okult gitu. dan lain-lain kan. Berarti hero ini apa? Otaku? Aku sih nggak seotaku itu ya, karena aku main musik dan aku main sepak bola. Masih gitu bisa lebih- dicap ngomong. Masih bisa ngomong. Masih bisa bersosialisasi. Bisa podcast ya. Bisa podcast, masih bisa bersosialisasi. Iya, itu dia. Oke. Heeh. Tapi aku dengar kan kamu juga, kalau di One Piece mah udah Hai. ketahuan lah ya, kayak Mampis aku. wajib lah Cinta warga One negara Piece. Jepang itu suka One Piece tuh udah. Oh iya. Oh iya. Tanya ya. Bukan Pak. Dragon Ball. Di Jepang ini loh, di Jepang itu sekarang, bukan sekarang sih, beberapa tahun belakangan ini tuh ada istilah One Piece harassment. Wah, apa maksudnya? Apa itu? Karena terlalu di mana-mana ada One Piece, jadi bagi orang yang tidak suka One Piece ya disiksa. Oh iya. One Ayolah Piece One Piece lagi. harassment. One Piece harassment. Ayolah si Lutfi lagi. Gitu. Jadi Tapi- aja ngomong, nonton One Piece gak? Gitu. langsung gitu. One Piece harassment gitu. One Piece harassment itu. Iya, One Piece harassment. gitu. Itu akan jadi term gua Bukannya pokoknya. lebih ramai Dragon Ball tapi enggak. Dulu waktu zaman Waktu aku zaman ya. Zamannya dia. Orang tuanya tuh masih Dragon Ball, tapi Iya. sekarang tuh udah Sekarang One Piece. One Piece pasti. Bukan Kimetsu. Kimetsu Kimetsu. udah lewat soalnya Tamat kan? Kimetsu masih ada filmnya kan. Iya, Cuma masih ya komiknya udah lama tamat kan. Betul One betul. Piece nggak tamat-tamat. Oke, Itu oke. problem Hype besar. sih hype banget Kimetsu juga. Cuma ya One Piece tuh apa ya? Udah beda gitu. Udah jadi culture One udah. Piece harassment. One Piece ya. harassment Iya. sekarang. Itu lucu sih buat kita pakai di sini. Bakal gua pakai. Enggak kan kita kan sebagai wibu kan, Iya. kalau misalnya ada mungkin bocil atau siapa, "Bang wibu ya?" Iya, nonton One Piece enggak? Wah, One Piece harassment. One Piece harassment. gitu jadi. Tapi langsung pengen kepo sedikit One Piece ya, walaupun udah dibahas di podcast One Piece-nya Arya nih ya. Gue sempat nonton juga. Hai.
Kira-kira siapa musuh terakhir One Piece? うわーこれはもうちょっとsusahですね。 Imu kah? もういやでもね Kurohigo kah? aku itu Shanks kah? tetap kayaknya sih Kurohige sih. Kurohige? Tetap ya. Kenapa? Kayaknya tetap karena emang dari dulu Oda Sensei itu nulis kayak Luffy lawannya sih Kurohige gitu. Kayak two side of coin gitu Yeah, ya, two side of yeah, coin. yeah, Oh, jadi yeah. darkness-nya ini Hikarinya. Joy Boy. Hikari dan Yami kan. Iya, Hikari. Dika. Dika, Joy Boy. Tapi Iya, iya. One Piece itu menurut kamu apa nanti? Aduh. Kalau Arya bilang kan, kalau itu pernah dengar nggak? Arya tuh bilang One Piece itu nanti kolor katanya. Ya One Piece kan. Kolor One Piece. katanya. Oh iya. Ada celana dalamnya ini apa leluhurnya Vivi. Iya. Yang disembunyiin sama Imu. Aku dengar juga sih. Kalau menurut Hirosan apa kira-kira? One Piece? Wah. Pasti salah, pasti diganti sama Oda. Iya. Apa ya? Pertemanan selama perjalanan. Iya kan apa the friendship along the way. Along kah? the way. Iya, karena dulu aku percaya One Piece itu bisa jadi dunianya jadi satu gitu kan. One Piece. Oh gitu iya. kan. Cuma nggak tahu udah makin kesini Makin bingung ya? Makin bingung ya. Tapi kira-kira apa? Maksudnya kayak menurut kamu yang indah apa? Bebas lah gitu. Serius lo mikirin lo. Udah emang otakku nih orang sebenarnya nih. Gak rela jawabannya biasa. Gak tahu ya. Tapi ada yang bilang One Piece itu emang ya dunianya jadi satu. Jadi Red Line segala macam udah dihancurkan semua, jadiin satu, semua sukunya jadi satu. Tapi episode terakhirnya mereka berangkat ke luar angkasa untuk petualangan berikutnya. Ya itu sangat bisa terjadi ya. Dengan Iya. dengan kapal One Piece gitu. Jadi buminya jadi One Piece, berangkat ke petualangan berikutnya. Hebat. Tapi lawan Goku. Kok kayak sama gua lawan Goku. Iya. Lawan Pimen juga lawan Pimen nanti. Ya nggak tahu ya. Ya gak tahu sih ya. Semuanya terserah Oda. Terserah Oda. Iya. Tapi kalau menonton lebih lengkap di podcast area yang One Piece. Kita geser nih karena sebenarnya Iya. kalau nggak salah suka banget juga sama Shingeki no Kyojin. Iya mau Shingeki wa sampai aku keliling. Itu di mana? Museum-museumnya Oita, Prefektur Oita. Aku pengen banget kesana. Karena Pak Haji, Iya betul. saya kan lahir besar di Oita. Jadi di situ, benar kota Prefektur Oita, terutama kota Hita namanya, nama kotanya. Jadi kota Hita itu benar-benar kelahiran dia di situ. Jadi di situ ada banyak patung ada, kayak poster ada, museum ada 2, terus ada dam, Wallnya dikejar ya wallnya, ya. ya di situ ada scan QR code dan VR dan di situ bisa tampilin Kalau salah Titan. Kyojin-Kyojinnya ada di dalam situ gitu. Bisa kita foto bareng sama Kyojin gitu. VR, gitu. Kenapa kamu suka banget? Karena story-nya. Story-nya enggak. Aku tuh pengen banget nonton dari awal dengan hapusin memorinya. Sama banget. Aku pengen lupa semuanya. Iya. Pengen lupa semuanya, aku pengen nonton dari awal lagi gitu. Selalu merasa kayak gitu, momen-momen. Momen paling bikin kamu kayak itu yang mana? Mungkin banyak orang yang bilang ternyata ada dunia luar gitu. Oh, Yang lebih luas Marley lagi, Marley Arc. Iya. Aku paling itu pas yang tiba-tiba Reiner sama Bartomeu tiba-tiba bilang kita ini armor adalah itu juga sih. Gua mau Titan, dia kalau salah Titan. in a very casual way kayak Ayo kita tembok itu ya. Enggak, karena kan biasanya aku kan nonton animenya dulu ya. Ya. Karena biasanya kan kalau revealing situation itu kan pasti momennya dibikin Dramatis. dramatis. Iya. Ini tiba-tiba Eren, kita tuh armor, ini kolosal, jadi kita mau ini. Iya, dan itu di take long shot kalau salah. Karena aku orang Indonesia, aku nggak, ini subtitlenya yang salah. Aku sempat curiga gitu. Aku pause, aku mundur lagi. Bener, gimana sih ini subtitle? Aku salah subtitle apa enggak? Tapi ternyata emang treatmentnya seperti itu. Betul. Aku abis itu nggak bisa tidur. Iya, benar juga sih. Ini sensational moment juga sih. Sensasional banget. Aku bener-bener sampai kayak tadi apa sih aku sampai akhirnya gak tidur. Pagi-pagi aku mau ngobrol sama orang untuk confirm aku ini gila apa enggak. Iya. Attack on Titan tuh anime yang semacam itu sih. Pengen ngobrol sama orang lain gitu tentang cerita. Luar biasa banget. Attack on Titan emang sih. Karakter favoritnya? Wah, karakter favoritnya. Levi pasti kan. Semua orang suka. Kemen banget lah. Kemen banget Levi. Base. Si siapa? Hanji. Oh, Hanji. Kenapa? Why? Ya adegan terakhir sih. Oh, yang lawan
lawan itu ya. Iya. Itu kan. Itu peak performance Haji Zo ya. Iya. Yang biasanya gila apa? sih. Tanah hati tan. Anjing, Itu peak. gila. Luar biasa. Itu kan. Dia Aku suka suaranya juga sih. Iya, suaranya. suara gilanya gitu ya. Pak Romi namanya. Lalu kan ada banyak perdebatan di Attack on Titan. Banyak mendebatkan ini. Hirosan di pihak yang mana? Apakah perbuatan Eren justified? Oh. The rumbling? Justified sih kata gue. Tapi emang apa boleh buat ya? dia ambil langkah itu. Iya. Iya. Nggak ada cara lain kali ya. Gak ada cara lain ya. Oh. Kalau kamu jadi Eren, will you do the same? Or you will choose? Karena kamu kan orangnya lebih peaceful ya harusnya ya. Tapi udah 1000 kali, jutaan kali lihat adegan Masa yang depan. sama, masa depan yang sama. Ya akhirnya sih ambil keputusan itu kali ya. dong. Udahlah muak gitu. Karena dia sampai muak kan. Iya, Akhirnya muak, kan, udah. Ya udahlah. Udah capek gitu. Coba 1000 kali, sejuta kali, tapi hasilnya selalu sama. Gitu. Udahlah. Set. Cuman ini doang yang bisa gue lakuin. Iya. Luar biasa sih, luar biasa. Kan. Keren Tapi banget. ini ada cerita menarik. Ini sebenarnya ditulis di museum di Oita, Hita. Oita. Spoiler Jadi tuh. dia kan lahir besar di Hita, Oita. Prefektur Oita itu dikeliling gunung. Dikeliling benar-benar gunung. Jadi dia terinspirasi oleh masa kecil dia. Waktu dia besar di Oita, dia tuh penasaran dunia luar tuh kayak gimana. Haji Meisayama is Ayan bro. It's Niaga. Iya, alien dia tuh. Jadi saya mah mikir di balik gunung, itu ada apa ya? Dunia kayak gimana ya? Itulah based on the Attack on Titan. Oh. Tapi di Perfecta itu bisa ke rumahnya Haji Meisayama. Ya nggak bisa dong. Tahu enggak? Siapa tahu ada rumahnya yang jadi museum. siapa tahu dimuseumkan gitu. Iya. Siapa juga yang rumahnya mau jadi museum Hasan. Siapa tahu? Dia pindah ke tempat yang bagus. Iya. Tuh, Iya. Dika aja nggak sih bang? Enggak, ibarat rumah Dilan, no. Iya tuh. Rumah Dilan boleh didatangi. Enggak. Iya. Lu Rumahnya Haji Meisayama deh. Enggak. Aneh banget, please jangan. Ya, siapa tahu kan. Kan gua nggak pernah ke sana. Rumahnya belum dimuseumkan, tapi tempat yang dia kerja sambilan jadi restoran yakisoba. Oh, yakisoba. Masih ada. Di dekat museum. Banyak yang makan di situ. Oh, sih, berarti aku kita juga termasuk aku dan Arina. Itu pilgrim yang aku pengen lakuin selalu tuh kalau ke Jepang tuh. Yeah. Kayak antara tempat referensi anime atau mangaka tuh kemana. Oda juga ada kan yang tempat. Kumamoto ya? Iya di Kumamoto. Kayak Yeah. waktu itu dia nulis gambar di mana mejanya. Akira Toriyama juga ada. Ini mejanya waktu dia ini. Wah itu Hayao Miyazaki ada juga. ayo Miyazaki shout out. Ghibli. keren banget. Ada rekomendasi nggak sih buat Wibu Indonesia? Ini mungkin nggak terkenal tapi menurut Hiroki Kato, kamu coba cari deh, ini bagus. Wah, salah satunya ini udah lumayan terkenal sih, Apa tapi Kagurabachi. Oh iya. Oke. Itu live sayang live lah itu. Sayang kabin. Kagurabachi kan tahun depan ya, tahun depan, 2027. Iya. Jadi tahun berapa ya? Setahun atau 2 tahun yang lalu aku baru baca komik. Mulai baca komik sampai sekarang. Dan akhirnya jadi anime 2027. Tapi ya, mungkin itu ada khawatir gak sih animenya? Karena kamu kalau baca manga kayak aku kan gambarnya wow. Tapi sekarang kan udah nonton Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba gitu kayak gitu tuh udah bagus banget Tapi ya. kan ada aja. Ada aja yang One Punch Man season 3. Iya, ada aja. Semua tergantung budgetnya sih. Iya, makanya jangan sampai sih. Tapi pengen banget Kagurabachi. Ya, Mungkin emang- ada lagi waktu masa kecil gitu yang kayak ini aku belum nemu orang Aku Indonesia dan ngomong ini. Arina itu suka banget Ranma. Ranma Itu lagunya fenomenal juga sih. Iya. Ranma. Berarti yang baru nonton ya yang remake-nya. Nonton. Remake nonton, yang lama juga nonton. Tahu nggak? Aku pas pertama kali kecil nonton Ranma, aku beneran nggak mau mandi air dingin. Takut jadi cewek. Aku takut banget karena aku masih kecil kan, aku nggak ngerti itu fiksi gitu loh. Iya, Aku maunya setiap pagi mandi air panas. Aku tidak mau mandi air dingin. Aku pengen rebus sendiri. Iya. Tapi Rama emang seru banget sih. Lucu banget. Oh iya, sekarang dia kan udah lama di Indonesia nih. Iya. Ada satu topik yang aku pengen kepo sebenarnya. Apa? Kamu nih terlalu memuji Indonesia, terlalu bilang Indonesia bagus. Masa sih nggak ada pengalaman buruk? Karena nanti aku akan share pengalaman buruk aku di Jepang. Pengalaman buruk. Tapi dengar-dengar pernah hampir dijambret katanya. Itu yang aku dengar. Oh iya itu pernah. Iya, di Jogja ya kalau nggak salah ya. Jogja. Jakarta juga pernah. Oh. Oke. Gimana tuh? Tapi kan kayak diambil HP segala macam kan
teman-teman Indonesia juga pasti. Ya, tapi kan itu apa? Iya, pernah pasti. Bener sih, bener sih. Iya. Tapi gimana? Kan itu kan yang very unlikely terjadi di Tokyo gitu loh. Ini sebenarnya bukan aku ya, Genki. Oh, Genki. Di trotoar. Bukan trotoar, apa sih? Jembatan penyeberangan. Ya, Jembatan penyeberangan. jembatan penyeberangan. Di Sudirman ya. Oh, Sudirman kan rame Di ya? Sudirman. Dia naik, terus ada yang ikut dari belakang. Hai. Wah, dia merasa aneh, mau lari, ada Temannya orang juga. di depan, terus dia kayak pura-pura jatuh di depan Genki, terus Genki khawatir, langsung ada pisau dari belakang. Aduh, ngeri banget. Jadi dia kan jatuh, terus Genki yang mau khawatir kan. Mau bantu, mau bantu. Ya, mau bantu dari belakang. oke, terus? Langsung ada Pisau. HP dan dompet. Oh tuh dia ambil jadinya. Ya, Dik, menurut lo aja, Dik. Nego. Ini apa nih? Iya, tapi dia langsung kasih sih. Iyalah, Daripada nyawa kan. dong. Dia Bisa mereka dicari langsung lah. kabur. Nyawa nggak bisa dicari, duit bisa dicari. Itu jarang terjadi di Tokyo sih. Iya, kamu Tokyo itu. Gak pernah ya. Kayaknya nggak pernah deh. Iya. Kalau dari Hero sendiri, jambret ya kayaknya? Dulu Jogja iya. Tas sih, tas. Oh ngambil juga? Di motor ya, apa gimana? Motor. Ya, motor. Apa? Jadi aku bawanya gini, terus naik. Terus dia shoot. Dari sini, dari belakang sih. Ada dua dua orang. orang motor boncengan, terus yang belakangnya ngambil tasnya dari belakang. Kamu sampai jatuh juga ya katanya? Jatuh. Apa begal kalau sekarang tuh begal? Oh Jogja Klitik. Crazy, bro. Ya, orang Jepang kan jarang juga ya di Jogja waktu itu Iya. tahun 2007 gitu. Wah, Jepang nih asik nih. Enggak lah, nggak mungkin. Oh, enggak gitu ya? Nggak mungkin. Ediskan dulu tuh. Gak mungkin. Lihat dulu Gue tuh. pukulin lu, gak mungkin kayak gitu ceritanya. Possible banget. Kami mohon maaf ya, itu pengalaman. Ya. Iya. Biar ini Dia ice breaking. bapak. Biar ice breaking. Tadi bisa tense Tapi banget biar nih. fair, biar gak terlalu mojokan. Saya juga kemarin tahun lalu ke Jepang ada pengalaman unik. Oh. Aku Tokyo. Oh. Aku ke apa nama tempat tadi? Kabukicho. Kabukicho. Wah. Ya Kabukicho mah ya iyalah. Wah. Tempatnya Kiryu dong. Iya. Aku Kabukicho. Kamurocho sih. Kamurocho. Pada aku Kabukicho. Sebenarnya aku udah tahu Kabukicho seperti apa ya. Cuman kan aku merasa kayak ya udah gitu, tidak ini. Aku lagi asik ngelihat ada cewek diseret-seret gitu loh sama cowok. Iya, itu iya, itu orang lain, aku lihat cewek terus ada orang lagi berantem gitu. Tiba-tiba homeless deketin aku. Homeless. Terus dia bilang apa? Okane. Oh. Aku pura-pura gak ngerti. Aku kayak what do you mean gitu kan. Aku tahu maksudnya dia minta uang. Dia tonjok aku. Oh iya? Tonjok. Oh iya? Iya. Aku ditonjok. Dia. Wow. Tuh, bang. Wah. Bagai teme. Gitu. Okane gitu. Aku gitu. Tapi sejujurnya tidak sakit. Karena mungkin udah tua dan aku badan besar juga kan gitu ya. Iya. Tadinya sebenarnya ya, aku enjoy the situation. Oke. Because I don't think I'm gonna be Iya, kenapa-napa iya, gitu. Aku pengen coba mainin atau kayak apa. Tapi kayaknya ada orang lokal Jepang di situ kayak ngasih kode ke aku kayak ini gitu Oh, kayak, iya, lari. Kamu lari Kabur. gitu. Karena ya udah aku kayak mundur dulu. Iya. Dia ngejar. Dia ngejar. Bang, dia gitu. Iya, dia kejar. Orang udah mulai banyak yang melihat ada apa ini gitu. Ya udah aku full speed lari gitu loh, full speed lari. Iya. Tap- Sumimasen. Daijoubu. ZZ Gini dong, pukul sekali Saya aja. mau coto. Enggak usah. Ini aja. Tapi itu aku baru pertama kali aneh merasakan itu. Dan aku sebenarnya udah keperingatin sama teman-teman kalau homeless tuh ada juga yang tangannya diludahin seperti dia. Gitu. Tapi ya hati-hati. Cuman aku agak nggak nyangka aja itu terjadi di aku. But everything zen daijoubu. Sampai jatuh dari motor. Iya, ini kan lebih parah. Jatuh dari motor, barangnya hilang, hampir ditusuk. Saya Sampai ditusuk. saya ditonjok doang. Tidak sebanding. Aman aja. Tidak sama. Tapi seru kok Indonesia. Seru ya. Pasti banyak. Karena itu justru seru. Iya, seru. Enggak, maksudnya tidak mungkin dong dia sampai tinggal lama. Kalau misalnya tidak banyak yang nyamannya juga dan menyenangkannya juga gitu. Benar. Kamu udah bosan belum sih kalau ditanyain sama orang? Ini aku ngerasain ya. Kayak, orang Jepang sudah makan apa? Sudah makan apa? Makanan udah coba rendang. Ngomong Nasi goreng. Gini. ngomongnya pakai logat-logat. Kalau iya. Cuma kalau orang Jepang itu pasti bingung pertama kali datang ke Indonesia itu ditanya mau kemana dan makan apa. Maunya ini dong, di guide dong. Iya, karena orang Jepang itu anggap itu pertanyaan serius. Maksudnya harus jawab dengan serius gitu loh. Itu kan kayak buat kalian kayak apa kabar? Iya, apa kabar? Iya. Apa kabar? Halo,
mau kemana nih? Iya. Kita nggak peduli Dari sebenarnya. Kita mana? Atau makan apa gitu kan? Orang Jepang kan serius kan. Tadi makan apa ya? Aku mau kemana ya? Iya. Aku mau ke Sensi. Iya. Mas dari mana? Tadi habis kantor bla 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 bla. Kalian nggak perlu menjelaskan kayak gitu Nggak kan? perlu, basa-basi aja. Iya, jawabannya kan cuma dari sana. Dari sana tadi nih. Oke gitu. Iya, Jepang itu serius banget. Jadi jawabnya kan tadi ke imigrasi kan, habis itu ke restoran habis itu naik mobil datang ke sini. Dijawabnya detail lagi. Sini dulu. Orang Jepang tuh pasti bingung. Hampir semua orang tuh bilang gitu. Kenapa sih mereka tuh selalu nanya gitu? Oke, Basa-basi, friendly basa-basi. sih. Basa-basi. Iya, tapi Basa-basi kan. Tapi bener ya, kita terlalu basa-basi karena kita nggak peduli amat ya. Iya, sebenarnya itu cuma buat buat Ada conversation aja. Bukan conversation. Iya. Jawab serius juga bingung kan? Jawab serius dulu kan. Kok lu jawabnya serius sih? Kan gue cuma basa-basi. Iya, kok dijawab? Hirosan pernah iseng nggak kalau misalnya dari mana? Nah dari sana gitu. Ya pernah. Pernah iseng. Pernah. Karena kan dia kan emang pasti gak bakal peduli juga gitu kan. Kayak jawabnya dari sana gitu kan. Oh pasti jawab gitu. Iya, malah awalnya bingung kan. Iya. Oh iya. Padahal mah kagak ngerti. Oh iya. Kan. Tunggu dulu, kok tombol join membernya masih warna putih di kalian? Pencet join sekarang, hanya Rp5.000 kalian udah bisa dapetin warna hijau di nama kalian, badge di nama channel kalian, dan udah bisa pakai emoji. Gas, pencet itu tombol join sekarang. Udah join? Lanjut tonton videonya. Tapi aku kecewa, kamu udah berapa tahun ya di Indonesia? Puluhan tahun ya? 12 tahun. 12 tahun, Iya. kenapa masih belum bisa makan pedes? Wah, Nah iya loh, gimana? itu karena lidahnya masih Japan Pride. Masih WNJ. Masih WNJ, aman aja. Kan istrinya nyambel mulu. Iya. Nah, itu dia. Jadi Oh dia ngulek terus Nggak, cepetnya satu. dia itu Tomatnya banyak. bikin sambal yang nggak begitu pedas. Tuh. Demi kamu. Itu dedikasi bro, Baiknya. baiknya. Ya aku nulis liriknya, aku suka sambal yang kau buat, tak terlalu pedas tapi mantap. Tuh. Tapi itu selalu menjadi alasanku untuk pulang. Nah. Dibocorin bro lagunya bro. Eksklusif. Belum, eksklusif. Itu. Luar biasa. Tapi Ibu Istri suka apa namanya? Suka makan pedas. Suka. Ya nyambel Yang mulu masa sudah nggak? Yunda mah ngambel. Pikiran gue dia udah habis ngasih porsinya buat Oh, dia tambahin gitu. Iya. Wah, dia sih kayaknya nggak begitu, Oh, nggak. nggak begitu suka yang pedas kayaknya ya. Atau dia sesuaikan ke aku ya. Iya, So sweet ya. tidak enak sama kamu. Padahal dia sebenarnya Nggak enak cinta, gitu. Berarti cinta loh. Iya. Makasih. Makasih. Ya. Kurang, biar lebih. Tapi penasaran, kan pasti Mbak Rin tuh kan Nyunda banget ya. Pernah gak sih dia ngomong terus, ini dimarahin apa enggak sih gitu? Pernah dengar bahasa-bahasa Sunda gak? Nah karena kebetulan kita punya ahli bahasa Sunda di sini. Bahasa Sunda aku sering dengar mereka Arina ngobrol sama teman dari Bandung. Oh, oke. Ya, aku nggak ngerti apa yang mereka ngomong sih. Udah pernah ngomong apa gitu? Iya. Mungkin slip of tongue tapi kamu gak ngerti gitu? Ke aku. Iya. Kunaon gitu. Nggak ada sih, kayaknya ke aku selalu dia pakai bahasa Indonesia. Karena aku orang asing kali ya, karena jadi Gak maksudnya kamu. dia lihat aku ya selalu pakai Tapi bahasa Indonesia. masa sih kayak nggak ada satu keslip gitu? Ada nggak ya? Atau gini deh, kamu sebagai yang udah berumah tangga dengan culture Sunda, gitu, udah bisa bedain teh beludak sama apa sih? Ada tikus ruk, Tikus ruk. Apa? Tikus apa? Tikus ruk, Tikus ruk. ngebeludak. Berjurak. Apa itu? Tikus Apalagi Tikus ruk. tikus sewat. Tikus sewat. Kalian makan tikus? Ya makanya. Orang Bandung is weird bro. Keren bro. Titajong. Jadi Titajong. bahasa Sunda itu ada 12 bahasa. 12 kata. 12 kata untuk mendeskripsikan jatuh. Pernah dengar. Pernah dengar ada? Jatuh ke depan, jatuh ke belakang, Jatuh dari jatuh tangga, dari tangga, jatuh saat. leset, Itu kenapa sih kalian? Gak tahu. Kenapa? Aku kan Kalian kenapa? Aku new gen. Aku lebih khawatir sih kenapa kamu pakai stok memorinya untuk itu sih? Aku nggak pakai. Kenapa ribet banget ya? Aku pakai satu doang, labu. Labu tuh apa? Labu jatuh, udah selesai. Tapi tikus ruk apa namanya umum. Artinya jatuhnya apa? Jatuh terus ngeser gitu. Jatuh dan Dan apa ya gimana ya? Sangat mendeskripsikan. Kan ada suaranya serok gitu. Jatuh kepleset. Tikus Enggak, ada suara serok gitu. Jadi lu mesti dari titik A ke titik B. Oke. Jangan cuma jatuh. Harus ada kayak geseknya. Ada kayak gesek. Oke. Tikus ruk. Iya. Titik soledad.
Aduh gak make, gue gak make. Tapi artinya apa Ti Soledad? Gak lupa. Banyak banget, gue gak Kenapa ngapalin. sih? Kenapa harus bedain sih kalian tuh? Biar ngerti kalau nanti dibilangin, kamu teh tegusruk Aku gitu. kan ambil linguistik kan. Jadi kalau untuk bahasa ada beberapa istilah untuk satu jatuh doang itu berarti di situ ada alasannya harusnya. Ada, iya kan? Seperti kita punya budaya makan nasi kan. Kita bedain nasi, padi, Gabah. ya itu kan kita bedain kan karena kita perlu. Perlu untuk Tapi beda. untuk orang Eropa kan nggak perlu. Nggak, nasi aja, semuanya rice. Rice aja. Nah kayak gitu ada alasannya. Kenapa sih? Berarti Kalian tuh 12 kali kan? Mungkin orang Sunda butuh kayak tegusuk itu tuh. Itu sia-siain memori otaknya. Mungkin orang Sunda punya kapasitas otak Tapi itu yang banyak keren banget. bro. Iya. Menurut gue berarti lu bisa mendeskripsikan berbagai macam jenis jatuh. Iya. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu kan. Tapi alasannya buat apa? Tidak tahu tapi keren aja. Menurut aku sih keren kayak biar lebih detail nggak usah panjang-panjang jelasin. Kan Iya. jatuh. Kalau kan jatuh di mana, Iya, gimana, iya, kita mesti jelasin kan. Iya. Terus nyebut satu, udah. Hero kita sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget Arigato. udah datang. Cepat banget nggak kerasa udah 3 jam ya. Waduh. Iya nih, aduh. Tapi boleh sharing gak sih Ay. upcoming projectnya selain lagi nulis lirik dan lain-lain? Atau mungkin lagi mau aktif di sosmed mana? Upcoming project. Kemarin tuh sebenarnya baru selesai syuting film. Iya. Judulnya Baby Udon. Baby Udon. Penasaran kan? Nanti mungkin akhir tahun ini mungkin ditayang di Amin, bioskop. lancar. Terus aku lagi ciptakan lagu untuk single dan album. Sambel. Dan juga sama ada kemarin ini sebenarnya udah selesai. Aku translate novel bahasa Indonesia dari Andrea Hirata. Apa? Laskar. Jadi Laskar Pelangi kan aku udah translate beberapa tahun yang lalu. Sampai Mimpi udah juga. Yang ketiga. Sekarang Edensor sama yang keempat itu jadi satu. Yang pertama jadi satu. Iya, jadi baca ya. Jadi judulnya Buku Besar untuk Peminum Kopi. Gitu. Itu aku translate ke bahasa Jepang dan udah diterbitkan di Jepang kemarin. Keren banget. Palu gada. Nanti tinggal ini bumi manusia ningen. Iya. Ini fun fact lagi. Salah satu hal yang membuat dia suka Indonesia karena dia baca Bumi Manusia. Ya kan? Baca sequel-sequelnya nggak kayak misalnya Rumah Kaca. Rumah Kaca keren sih. Saya sih gue suka banget. Endingnya bagus. Tapi nanti kita jadi ngobrol lagi tapi dulu ya. Pokoknya keren banget. Thank you semuanya. Thank you. Hiro Akihito-san yang udah datang. Sukses terus. Sukses terus. Kalian juga ya. Good luck. Amin, thank you semuanya. Dan thank you buat para semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan untuk kita semua Stay clean and sound. Dadah. Bye.